Maka kita sebagai orang-orang beriman harus betul-betul menjaga 5 hal ini sebagai pondasi dalam beragama. Jadi bagaimana kita berjuang untuk tetap menjaga sholat, insya Allah kita lakukan. Tapi apakah anak-anak kita juga bisa melakukan? Terutama untuk sholat-sholat sunnah. Di luar, di sini mungkin kita tidak asing sholat berjamaah, rajin. Tapi di luar hadirin sekalian, betapa sulitnya orang melakukan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dalam kondisi sehat dan sempat iman dan Islam dalam menapaki perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan hati yang lapang pada kita untuk senantiasa menerima kebenaran, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan kebaikan, tidak pernah bosan terus melakukan kebaikan bagaimanapun kondisinya, senantiasa bersabar dalam segala keadaan, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35, di mana pada penghujung ayat ini di bagian akhir Allah mengatakan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Allah berjanji memberikan ampunan dan pahala yang besar. Ini di akhir ayat Al-Ahzab 35, di mana dari awal ayat ini menjelaskan ada 10 golongan yang Allah janjikan diberikan ampunan dan pahala yang besar. Hadirin rahimakumullah, tentunya golongan ini adalah juga disebut dengan golongan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Karena orang yang diberi ampunan dan pahala yang besar, insya Allah orang yang selamat. Atau juga disebut dengan at-ta'ifah mansurah, yaitu kelompok yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga dikatakan golongan al-ghuraba, golongan yang asing, golongan yang asing. Rasulullah menjelaskan bahwa yang asing ini adalah orang yang menegakkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang meninggalkan sunnah. Ini golongan yang asing yang tentunya golongan ini akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam 10 golongan yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kita mulai hadis sekalian dari awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati. Yang pertama, jadi golongan yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar adalah orang-orang yang muslim. Wal mu'minina wal mu'minati, orang-orang yang beriman. Kemudian wal qanitina wal qanitat, orang yang tekun
Yang keempat was-shadiqina was-shadiqat, yaitu orang yang benar, yang jujur. Yang kelima was-sabirina was-sabirat, orang laki-laki dan perempuan yang sabar. Yang keenam wal khashiina wal khashiat, orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan was-shaimina was-shaimat, dan laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Yang kesembilan wadzakirinallaha katsira wadzakirat, orang yang berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Dan yang yang kesembilan adalah wal hafidina furujahum wal hafidhat. Ini yang kesembilan, yaitu orang yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan. Yang ke-10 wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, yaitu orang yang banyak berpikir. Mungkin waktu yang sempit ini ya mudah-mudahan bisa kita bahas walaupun tidak terlalu panjang lebar. Hadirin rahimakumullah, yang pertama yaitu golongan yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu innal muslimina wal muslimat. Jadi insya Allah dengan sadar kita adalah orang yang muslim. Kapan kita muslim? Kita muslim secara keturunan. Kita sepertinya tidak pernah masuk Islam secara sadar, tetapi dengan kita senantiasa melakukan kebaikan, maka mari kita sadari bahwa kita ini adalah orang yang berislam dengan ikrar syahadat, di mana dalam rukun Islam itu, rukun Islam ini ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu ada unsur-unsurnya. Dalam bangunan Islam ini ada 5 unsur. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini diibaratkan sebagai pondasi. Insya Allah kita paham semua. Pondasi yang kuat ini sangat mempengaruhi kekuatan bangunan. Kemudian sholat itu sebagai tiangnya. Sebagai tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kemudian puasa itu sebagai dinding-dindingnya dalam agama ini. Puasa sebagai dinding. As-siyamu junnah. Jadi puasa itu tameng. Jadi tameng itu penghalang dari gangguan. Bangunan itu ada dindingnya supaya kita terhalangi dari pandangan orang, dari gangguan dan semacamnya. Itu puasa. Kemudian zakat itu sebagai pintu dan jendelanya. Ini pengibaratan dari baru. Jadi zakat itu sebagai pintu dan jendelanya, dan haji itu sebagai atapnya. Maka lengkaplah bangunan ini. Kalau hilang salah satunya, maka bangunan ini tidak lengkap. Sekuat apapun pondasinya, sekuat apapun tiangnya, kemudian tapi tidak ada dindingnya misalnya, atau ada dindingnya tapi tidak ada pintu jendelanya, atau mungkin lengkap dengan atapnya tapi tidak ada pondasinya, maka bangunan ini tidak dikatakan bangunan yang kokoh. Maka kita sebagai orang-orang beriman harus betul-betul menjaga 5 hal ini sebagai pondasi dalam beragama. Jadi bagaimana kita berjuang untuk tetap menjaga sholat, insya Allah kita lakukan. Tapi apakah anak-anak kita juga bisa melakukan? Terutama untuk sholat-sholat sunnah. Di luar, di sini mungkin kita tidak asing sholat berjamaah, rajin. Tapi di luar hadis sekalian, betapa sulitnya orang melakukan sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, 5 waktu itu banyak orang Islam yang tidak sholat. Anak-anak kecil juga, remaja-remaja itu banyak tidak sholat, tidak puasa, apalagi mikiri zakat. Yang rutin-rutin ini untuk kita jaga itu tidak mudah kalau kita tidak masuk ke dalam kelompok, ke dalam jamaah. Nah, makanya kemudian kita diperintah untuk berjamaah, karena di jamaah itulah kemudian akan muncul rasa saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Punya komunitas istilah sekarang, punya circle, punya lingkungan yang baik yang bisa mengajak. Bahkan kalau bisa kita itu menjadi contoh. Waj'alna lil muttaqina imama, menjadi contoh bagi orang-orang yang beriman di lingkungan kita, di kantor kita. Jadi contoh untuk mengajak sholat berjamaah,
untuk mengajak bagaimana mengumpulkan zakat dan semacamnya, atau sedekah, atau mungkin punya kemampuan yang lain bisa mengkoordinir untuk berkurban dan semacamnya. Menjadi pintu-pintu kebaikan, pembuka pintu kebaikan sekaligus penutup pintu keburukan. Kenapa? Istiqomah dalam hal ini tidak mudah, menjaga 5 rukun ini, termasuk haji. Bagaimana kita berjuang, minimal kita menabung dengan niat yang tulus karena Allah untuk berhaji, walaupun nanti berangkatnya tidak jelas, tidak tentu, karena kebijakan pemerintah bisa berubah-ubah. Yang mungkin orang berputus asa, ini haji lama sekali nunggunya, tidak usah haji saja, jangan. Karena keputusan itu berubah-ubah, Pak. Politik, kondisi politik, kebijakan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia itu tidak selamanya tetap. Ada situasi yang berubah. Mungkin dengan perluasan Masjidil Haram itu akan bertambah kuota haji kita dan semacamnya terus. Yang kabarnya sekarang tahun depan itu sudah mulai mendekat waktunya, tidak terlalu lama, berkurang walaupun cuma setahun 2 tahun. Tapi tidak ada masalah. Yang penting niat kita itu tidak pernah lepas. Kan ini kewajiban, pilar agama, ini kewajiban. Berangkat tidak berangkat itu urusan Allah. Yang penting kita masuk ke dalam sistem mendaftar. Minimal mendaftar itu adalah mendaftar kepada Allah dengan cara kita itu menabung khusus untuk haji, walaupun 1.000, 2.000 terus istiqomah. Nah, mudah-mudahan nanti diberi pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan Allah itu akan diberikan kepada orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga dengan doa-doa kita, dengan kebaikan-kebaikan kita. Betapa banyak orang secara ekonomi tidak bisa naik haji, tapi ternyata dia bisa ke sana dengan cara-cara yang Allah tentukan. Mungkin mendapatkan hadiah dari saudara, dari teman, dari pimpinan, ataupun ada orang yang berterima kasih karena kebaikan kita, sehingga apa? Kita dinaikkan haji dan semacamnya. Banyak ini kasusnya, banyak sekali. Tidak menutup kemungkinan orang yang merasa tidak mampu secara ekonomi itu mendapatkan panggilan. Kenapa? Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk yang pertama, innal muslimina wal muslimat. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat, yaitu orang yang beriman. Nah, iman ini bisa naik bisa turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Maka menjaga iman ini, ya, salah satunya adalah jaddidu imanakum bitilawatil Quran. Salah satunya. Jadi perbaharuilah imanmu dengan tilawah Al-Quran. Tilawah yang bagaimana? Tilawah yang penuh kesadaran tentunya. Merasakan betul berdialog dengan Allah, merasakan betul membaca firman-firman Allah yang suci, sehingga nanti bisa menyucikan. Karena apa? Senantiasa membaca Al-Quran, ini masih membaca, ini masih belum kepada memahami, belum, masih membaca saja. Itu membuat diri kita itu semakin bersih. Kenapa? Penelitian Dr. Masaru Emoto yang mungkin pernah kita sampaikan itu, bahwa air yang dibacakan kata-kata atau dibacakan kata-kata yang baik itu akan membentuk kristal yang baik. Sementara tubuh kita ini 70% mungkin adalah air tubuh kita. Berarti ketika tubuh kita senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, maka akan tercipta sistem yang baik dalam diri kita. Di otak kita terbentuk jaringan-jaringan yang positif, saraf-saraf yang positif. Sehingga dengan senantiasa tilawah Al-Quran dengan penuh kesadaran, itu menyehatkan fisik, menyehatkan mental, emosi, dan spiritual. Kalau sudah sehat mentalnya, sehat fisiknya, spiritualnya, itu kan hidupnya menjadi nyaman, menjadi damai. Ini, makanya jaddidu imanakum bitilawatil Quran, salah satunya. Insya Allah kita di sini iya. Tapi bagaimana dengan keluarga kita, anak-anak kita yang tidak mudah memang untuk bisa istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qanitina wal qanitat, orang yang tekun. Nah, ini tekun ini juga tidak mudah. Memulai bisa, tapi untuk menjaga keistiqomahan tidak mudah. Contoh misalnya, banyak orang ke masjid itu rutin kalau sudah bulan Ramadan. Nah, ini bulan lain dia sudah tidak tekun lagi, sibuk sudah dengan dunianya. Kan tidak mudah untuk tekun. Ada hujan sedikit, tidak berangkat. Meskipun dikit pada hujannya biasa, artinya bukan badai, sudah tidak berangkat. Artinya apa? Mudah futur, mudah turun semangatnya untuk beribadah. Maka menjaga ketekunan dalam beribadah ini, terutama yang rutin-rutin, yang kecil-kecil itu dijaga betul ketekunannya. Termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qanitina
wal qanitat. Tekun misalnya menjaga sholat sunnah rawatib, menjaga zikir pagi dan sore, termasuk tilawah Al-Quran, termasuk sedekah. Tekun tuh rutin. Artinya sudah terbentuk, kalau dalam bahasa komputer itu Pak namanya terbentuk algoritma. Algoritma itu adalah sistem yang sudah berjalan, yang sudah nyambung satu ke satu gitu. Contoh algoritma ini misalnya kalau bapak-bapak buka di Google misalnya, mencari ceramah Ustadz Adi Hidayat, itu akan muncul ceramah Ustadz Adi Hidayat, dan ceramah itu muncul banyak. Itu namanya algoritma. Kalau bapak lihat YouTube misalnya, YouTube tentang kesehatan mental, itu akan muncul kesehatan mental menurut ini, muncul banyak. Itu namanya algoritma dalam bahasa matematika yang diperkenalkan oleh Syekh Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ini tokoh matematika dari Persia di zaman keemasan Islam. Dari nama Al-Khwarizmi itulah kemudian muncul nama algoritma dalam bahasa orang-orang Eropa. Ternyata sistem tubuh kita itu terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan suatu hal dan kita terima dengan baik hal itu dalam diri kita, dan kita ulang-ulang dengan senang, dengan nyaman, itu terbentuk sistem namanya algoritma. Maka contoh bapak yang biasa sholat subuh awal waktu itu secara otomatis bangun nanti, karena sistemnya sudah muncul. Tubuh ini sudah nyaman dengan sistem itu. Ini bisa kebaikan, bisa keburukan. Jadi algoritma itu terbentuk sesuai dengan kebiasaan kita, yang kita terima dengan sepenuh hati, baik kebaikan maupun keburukan. Contoh yang keburukan misalnya merokok misalnya. Tadi saya bilang keburukan begini karena memang tidak baik. Kalau bapak merokok silakan, itu pilihan hidup. Kalau sudah jam 5 pagi biasa merokok, pasti nagih jam 5 itu Pak. Tubuhnya itu nagih. Jadi setelah makan mesti, kalau biasa setelah makan mesti, termasuk ngopi. Setelah makan harus ngopi. Itu begitu, nagih terus. Kenapa? Terbentuk sistem dalam diri. Maka sistem itu mari kita bersama-sama membentuk sistem yang baik dalam diri kita, sehingga apa? Terbentuk algoritma. Sehingga nanti orang tersebut akan mati dalam kondisi sistem tersebut. Kata Rasulullah, orang akan mati sesuai dengan kesenangannya, sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa melakukan kebaikan, beribadah dan semacamnya, mudah-mudahan kita mati dalam kondisi melakukan kebaikan. Karena kata Rasulullah, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dimaniskan oleh Allah, akan dimaniskan. Apa dimaniskan itu? Yaitu dia melakukan kebaikan menjelang kematiannya. Ada seorang ulama yang menjelang kematiannya itu membahas ilmu, padahal sakratul maut, dia bahas ilmu. Dikatakan, wahai Syekh, Anda ini sakratul maut, mengapa masih sibuk membahas ilmu? Kata beliau, siapa tahu ilmu ini bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang yang sudah terbentuk algoritma atau sistem yang teratur dalam hidupnya. Maka kita dengan al-qanitina wal qanitat, orang yang tekun dalam kebaikan terus, insya Allah terbentuk sistem. Ini otomatis sudah. Jadi otomatis sensornya nyata, jalan sensornya dalam diri kita. Apapun itu, baik itu olahraga, makan. Kalau terbiasa makan ya rutin 3 kali ya 3 kali, 2 kali ya 2 kali terus. Kalau berubah sistem akan terjadi kejutan. Tapi kalau perubahan itu diterima, akan membentuk sistem baru. Akan membentuk sistem. Contoh, bapak-bapak olahraga, lari misalnya 10 kilo. Ketika bapak-bapak larinya 20 kilo, akan terasa sakit tubuh. Akan sakit karena perubahan sistem, penyesuaian. Kalau nanti 20 kilo diulang terus sampai nyaman, akan muncul lagi, akan normal kembali, nyaman. Berubah lagi, berubah sistem terus begitu. Termasuk juga Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran mungkin sehari selembar, terbentuk sistem. Selama kita itu menerima dengan baik, dengan nyaman, bukan dengan terpaksa. Nambah lagi terus sampai terbentuk sistem yang lebih baik nanti dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan pada kita sekalian. Minimal kita bahas 3 hari ini, yaitu orang yang Islam, orang yang iman, dan orang yang tekun dalam menjalankan kebaikan. Mudah-mudahan kita tetap bersabar dalam melakukan kebaikan ini terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Demikian walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.